Assalamualaikum Sobat Football United. Luar biasa derby Manchester kali ini. Manchester tetap merah. Manchester United menghempaskan Manchester City yang lebih diunggulkan dengan situasi yang sebenarnya mereka lebih positif menurut gua ya, dari segi peringkat, juga dari skuad yang lebih solid. Manchester United baru saja melakukan pemecatan, ada caretaker, dan baru saja menunjuk interim, tapi justru berhasil menang. Ada beberapa pendapat mungkin yang mengatakan Manchester United bermain pragmatis, bertahan, mengandalkan serangan balik, mengandalkan agresivitas daripada mengandalkan sebuah sistem permainan. Tapi gue menyaksikan pertandingan tersebut, gue sangat terhibur dari cara bermain Manchester United. Mereka solid dalam bertahan, mereka cepat dalam menyerang, mereka berbahaya, mereka juga memiliki kerja yang sangat keras menurut gue, para pemain di atas lapangan, dan mereka bisa mendapatkan hasilnya. Dan inilah sepak bola menurut gue ya. Oke, gue bahas di review, tapi sudah gue bahas di review maksudnya. Kali ini gue akan membahas rating pemain seperti biasa. Rating pemain Manchester United menghadapi Manchester City. 4-2-3-1 ini yang dimainkan oleh Michael Carrick. 2-0. Ini bukan hanya kemenangan, ini kemenangan dengan clean sheet menghadapi tim yang peringkatnya lebih tinggi ya, tim yang kabarnya sedang berada di persaingan untuk memperebutkan gelar juara Premier League. Tapi Manchester United bisa clean sheet. Dengan clean sheet ini, kredit gue beri jelas secara tebal ke lini belakang Manchester United. Gue mulai dulu dari Senne Lammens. Ada satu total saves ya. Di babak pertama ada sebuah situasi yang mungkin dia tidak ingin ambil resiko sehingga bola, gue lupa dari siapa itu ya, yang nampaknya ingin crossing atau seperti apa, tapi dia save, dia tidak ambil resiko di sana. Situasi yang menurut gue juga cukup baik. Bagaimana ada beberapa situasi juga Senne Lammens ini, inisiatifnya dia memetik bola di udara, dan kerja dari Senne Lammens sendiri menurut gue sangat terbantu oleh solidnya lini belakang Manchester United. 62% passing akurasi dari Senne Lammens. Ya, secara total gue beri Senne Lammens nilai 7. Diogo Dalot, 1 kartu kuning. Diogo Dalot bermain sebagai fullback sebelah kanan. Dia cukup sering inverted ke tengah. Ini nampaknya jelas instruksi dari Michael Carrick, tapi dia bisa memainkannya dengan relatif cukup baik ya menurut gua. Tackling dari Diogo Dalot 100%, interception 2, clearance 4. Ada 7 duels, 5 berhasil, 70% passing akurasi dari Diogo Dalot. Diogo Dalot yang mengawal sisi kanan Manchester United, menurut gue tampil solid secara bertahan. Dia harus menghadapi Jeremy Doku, tapi secara keseluruhan menurut gue dia tampil bagus di lini belakang. Ya, seperti gue katakan tadi ya, Michael Carrick nampaknya lebih menginstruksikan Diogo Dalot nih untuk inverted ke tengah daripada untuk melebar. Dan dia pun juga menurut gue ada 1, 2, 3 mungkin kesalahan-kesalahan individu, tapi gue tidak mungkin hanya memfokus pada itu saja ya. Tapi secara keseluruhan bagaimana Diogo Dalot, tadi gue juga sudah sampaikan, misalnya tackling dia 100%, dia sangat aktif melakukan duel, ada 7 duel, ada 5 recoveries, 4 clearance. Tampil bagus menurut gue Diogo Dalot di pertandingan ini. Ada 1 kartu kuning yang akhirnya membuat gue memberi rating 7 kepada Diogo Dalot. Harry Maguire tampil solid menurut gue di lini belakang Manchester United. Tacklingnya juga 100%. Ada 5 duel, 3 berhasil dimenangkan. Ada 5 clearance, 5 recoveries, ada 1 shot yang diblok. 77% passing akurasi dari Harry Maguire. Dan di awal pertandingan dia memiliki peluang ya dari situasi skema corner. Dan itu pun juga ada peran dari Diogo Dalot. Di TV di sini diperlihatkan bagaimana Diogo Dalot secara ada pergerakan, dia memancing pergerakan lainnya dari pemain Manchester City sehingga membuat
seorang Harry Maguire ini ada kesempatan untuk bisa melakukan heading. Gue cukup puas dengan penampilan Harry Maguire. Gue beri dia nilai 8. Nilai 8 juga untuk Lisandro Martinez. Ada 2 duel, 100% kemenangan duels dari Lisandro Martinez ya. 8 clearance, 2 recoveries, 86 passing akurasi. Dan Lisandro Martinez bisa, menurut gue Lisandro Martinez seperti kayak dia bisa menjawab gitu loh. Menjawab apa? Menjawab tudingan bahwa secara fisik dia tidak siap untuk Premier League. Tadi seorang Erling Haaland sering sekali dalam tanda kutip dibully oleh Lisandro Martinez. Luar biasa menurut gue. Pengalaman, lalu juga cara dia membaca situasi, kemampuan skill individu dari Lisandro Martinez luar biasa di pertandingan tadi. Gua beri dia nilai 8. Lalu Luke Shaw tampil sebagai fullback sebelah kiri. Ada 1 kartu kuning untuk Luke Shaw. Tackling dia juga 100% akurasinya. Ada 2 interception, 2 clearance, 6 duels, 2 yang berhasil dimenangkan. 89% passing akurasi dari Luke Shaw. Dari heat maps yang gue saksikan, dia memang lebih banyak konsentrasi di daerah pertahanan ya daripada dia menyerang. Dan menurut gue dia bisa berusaha betul, artinya dia dengan usaha betul yang dia lakukan, dia bisa menahan gempuran-gempuran dari Rico Lewis dan juga dari Antoine Semenyo. Gue beri dia nilai 7 karena dia mendapatkan satu kuning sama kayak Diogo Dalot. Tanpa kartu kuning itu gue tidak ragu-ragu memberikan mereka nilai 8. Karena kartu kuning gue berikan dia mereka berdua nilai 7 ya. Kobbie Mainoo tampil 90 menit. Gue lupa kapan terakhir kali dia tampil 90 menit. Tampil cukup bagus, 91% passing akurasinya. Ada 1 total shot yang dilakukan. Long ball akurasinya 100%. Lalu ada 3 tackling yang dilakukan. Ada 12 duel dan 6 berhasil dimenangkan. Ada 2 clearance, memblok shot 1 kali. Menurut gue dia tampil cukup bagus. Seorang Kobbie Mainoo di pertandingan tadi. Dengan situasi cukup berimbang ya. Bagaimana bertahan maupun juga menyerang. Bukan sesuatu yang sangat luar biasa dari Kobbie Mainoo menurut gue. Tapi dibandingkan dengan penampilan-penampilan dia sebelumnya, menurut gue ini penampilan terbaik dari Kobbie Mainoo. Gue beri dia rating 7. Casemiro sebaliknya luar biasa dari sisi defensif, terutama dari seorang Casemiro. Ada 4 tackling, ada 11 duel yang dilakukan, ada 2 interception, lalu dia pun juga ada 1 shot yang dilakukan, ada 1 big chance yang gagal untuk dimasukkan bola ke dalam gawang dari Donnarumma, di mana Casemiro berusaha untuk mencip bolanya tapi kurang tinggi chipnya sehingga masih bisa diamankan melalui kaki dari Donnarumma. Tapi secara keseluruhan menurut gue Casemiro tampil bertenaga. Bahkan dia tampil habis-habisan, dia harus ditarik karena nampaknya ada kram ya. Karena memang dia tampil luar biasa menurut gue, terutama dari sisi defending. Dia bergerak, dia betul-betul mendorong sampai ke batas fisik diri dia sendiri. Dan ini merupakan usaha yang luar biasa. Pemain dengan karakter yang besar, dengan pengalaman yang dalam, Casemiro. Gue beri dia nilai 8. Lalu Amat di pertandingan tadi tampil lebih diandalkan untuk menyerang dari sisi kanan daripada seorang Diogo Dalot yang lebih inverted. Sementara Amat ini nampak yang lebih melebar ya. 93% passing akurasinya, ada 3 total shots. Ada 1 shot yang terkena tiang. Dan ada sebuah offside ya dari seorang Amat yang menurut gue juga sangat tipis, tapi ya itu tidak bisa terelakkan. Tapi menurut gue Amat tampil cukup baik di babak pertama, utamanya demikian. Tapi di babak kedua ada beberapa periode pertandingan dia nampak dalam tanda kutip hilang ya. Dia memang lebih banyak konsentrasi di lini belakang. Menurut gue cukup happy dengan penampilan Amat. Dia tampil bahkan 90 menit. Ya
dia betul-betul juga bekerja keras, terutama dari sisi transisi. Gue beri dia nilai 7. Ahmad sendiri tampil dari awal, bahkan 90 menit ini, mungkin menurut gue melihatnya ini sebagai sesuatu yang juga di luar dugaan ya, karena gue tadi berpikir posisi dia akan diberikan untuk pemain lain. Tapi ternyata Michael Carrick memiliki sebuah sistem paling tidak ya untuk pertandingan menghadapi Manchester City ini dengan peran Ahmad yang juga cukup baik. Bruno Fernandes, ya, Bruno Fernandes, kapten Manchester United ini tampil di posisi naturalnya sebagai pemain nomor 10. Dan di awal babak pertama bahkan dia, kalau gue lihat ya, memang ya ada 1-2 situasi, misalnya seperti ketika ada dengan situasi dengan Mbeumo ya, di mana dia melepaskan umpan yang akhirnya justru membuat Mbeumo sampai komplain ya, marah-marah mungkin dengan seorang Bruno Fernandes. Tapi setelahnya Bruno adalah Bruno. Menurut gue Bruno ya, dia punya kualitas dan itu tidak bisa terelakkan. Dia memberikan assist, bahkan dia punya peluang juga untuk lebih bisa lagi memberikan assist. Gua buka dari premierleague.com ya. Bruno Fernandes ini dipilih menjadi man of the match versi Premier League. Tampil luar biasa, Kapten Magnifico dari Manchester United ini. Ya, ada 4 big chances created. 4 big chance created. Ada 6 key passes. Crossing dari 4 yang dilakukan, 3 berhasil menemui sasaran. Lalu 70% passing akurasinya. Dribblingnya, kesuksesannya 100%. Ada 4 tackling yang dilakukan, 2 yang berhasil. Ada 9 duel, 5 berhasil. Ada 8 recoveries. Sangat bekerja keras Bruno Fernandes seperti biasa di pertandingan ini. Dan kalau gue lihat dari heatmaps, memang dia lebih ke posisinya sebagai gelandang serang. Inspirasi betul di pertandingan tadi, banyak umpan-umpan luar biasa. Memang ada 1, 2, 3 kesalahan mungkin dilakukan oleh Bruno, tapi secara keseluruhan menurut gue dia tampil luar biasa sebelum digantikan oleh Mason Mount. Gue beri Bruno Fernandes nilai 9. Patrick Dorgu on fire, luar biasa. Patrick Dorgu, 1 key passes, 1 goal, 77% passing akurasi. Ada 2 total shots ya, dimana dua-duanya ini on target. Ada 4 tackling, 2 yang berhasil. Ada 16 duel, 10 yang berhasil. 4 tackling, 2 berhasil dimenangkan. Ada 9 recoveries. Luar biasa menurut gue Patrick Dorgu. Bukan cuma 1 golnya saja, tapi bagaimana Dorgu ini bergerak di sisi kiri Manchester United tanpa henti, transisi terus. Dia menyerang, berbahaya, dia bertahan juga dengan sangat solid. Ada Phil Foden, ada Semenyo, ada Rico Lewis berhadapan dengan Dorgu, dan mereka sering sekali mendapatkan kesulitan pemain-pemain Manchester City. Dorgu juga sangat aktif mengganggu pergerakan dari para pemain Manchester City, terutama ketika mereka sedang mencoba untuk membawa possession ya, memainkan possession. Sering sekali, beberapa kali dia mampu mengambil bolanya. Menurut gue Patrick Dorgu on fire di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 9 juga. Mbeumo ya, gue pikir di babak pertama dan juga di beberapa situasi di babak kedua dia sebenarnya agak tampil, terutama di babak kedua agak sedikit kurang, tapi akhirnya dia bisa mencetak gol. Assist dari Bruno Fernandes, assist yang sangat manis, assist yang sangat pas. Bahkan Bryan Mbeumo sampai tidak perlu lagi mengontrol bola tersebut, dia lesakkan dan berhasil membuka keunggulan dari Manchester United. Secara total ada 3 gol. Ada 3 total shots yang dilakukan oleh Mbeumo, 2 berhasil on target, 1 tentu saja menjadi gol. Lalu dia ada 92% passing akurasi. Dengan defensive kontribusinya tidak ada di pertandingan ini ya. Ini yang gue lihat dari statistiknya. Tampil cukup bagus menurut gue secara keseluruhan Mbeumo, walaupun gue pikir seharusnya dia bisa lebih baik lagi. Posisi yang gue nggak ingat ya kapan di Manchester United Mbeumo bermain sebagai penyerang
tunggal di depan karena biasanya dia bermain dari sayap. Tapi menurut gue dia tampil cukup bagus di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 8. Ada 4 pergantian. Gue hanya menilai Matheus Cunha karena dia satu-satunya pemain yang bermain di waktu normal lebih dari 10 menit. Ada 1 assist Matheus Cunha ya. Tidak ada shots yang dilakukan. Ada 1 key passes, 1 crossing dan berhasil 100% berarti. 83% passing akurasinya. Ada 6 duel, 4 berhasil dimenangkan. Menurut gue luar biasa. Cunha berhasil memberikan assist di pertandingan tadi untuk seorang Dorgu, dan bahkan hampir dia membuat assist keduanya kepada Mason Mount tapi ternyata offside. Gue cukup happy dengan penampilan Matheus Cunha. Gue beri dia nilai berapa ya? Mungkin gue beri dia nilai 8 karena dia juga memberikan assist. Nah, ada 2 pemain dengan nilai 9 antara Dorgu dan juga Bruno Fernandes. Siapa yang gue pilih untuk menjadi man of the match? Tadi versi Premier League adalah Bruno Fernandes, tapi menurut gue adalah Patrick Dorgu. Dengan segala tekanan, kritikan dan lain-lain di pertandingan ini, dia tampil fantastis, luar biasa. Happy gue, agresivitas dari Dorgu konsisten, determinasinya juga stabil dari menit awal sampai dengan menit akhir. Gue beri man of the match kepada Dorgu. Bagaimana dengan Michael Carrick? Dengan strateginya mungkin menimbulkan beberapa komentar balik ya, dia bermain pragmatis dan segala macam. Tapi menurut gue ya dia tidak memiliki waktu banyak untuk melakukan persiapan. Dia harus memilih sebuah sistem, sebuah taktik yang menurut gue bisa dipahami oleh para pemain dengan cepat karena waktu persiapannya yang sangat singkat dan bisa memberikan hasil. Spot on, dia berhasil memberikan kemenangan, clean sheet pula. 3 poin di pertandingan besar menghadapi Manchester City di Derby of Manchester. Gua beri Michael Carrick nilai 8. Bagaimana nomor Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glory, glory, Manchester United. Thank you.